Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal islaman kasiran wa ja'alnal qur'anan imaman wa ja'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanatun lil alamin wa ja'alna Indonesia wa daulatan Pancasila wa bi Undang-Undang Dasar 1945 wabi krisis moneter wa BBM. Rakyat resah dan gelisah. Wabi Sabang ila Maroke wa Aceh pora-poranda wa gelombang tsunami. Wabi Presiden Joko Widodo da'ala baldah toibah warofun gofur. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita dapat merasakan nikmatnya iman dan ihsan. Salawat dan salam tak lupa luputnya pahalanya kita serah sanjung sajikan kepada seorang proklamator yang tak pernah naik motor, seorang proklamasi yang tak pernah memakai dasi, seorang pahlawan yang tak pernah memakan bakwan, yakni Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Dewan Hakim yang telah direstui menjadi saksi guna untuk menilai isi pidato kami. Yang saya banggakan para pendekar ceramah yang ikut pada kesempatan kali ini. Ketika nama saya tadi dipanggil, rasa-rasanya jantung saya berdebar cepat, langkah-langkah saya terasa lambat, laksana si kancil yang sedang mengendap. Namun apalah daya, meski tinggi saya hanya 1 meter saja, jikalau dipandang cocoknya jadi anak TK, tapi tak apa-apa, karena saya seorang remaja yang mempunyai mental sehebat petih Gajah Mada, yang mampu menyatukan Nusantara, dan sehebat triplenya Maradona, dan seganteng adik Salman Khan dari India. Abu A'la Al-Maududi di dalam bukunya The Prophet of Islam menyatakan, "He is the only one example." Rasul merupakan contoh yang paling lengkap. Di dalam dirinya terdapat kelengkapan dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran dan kemuliaan sifat beliau, serta keberhasilan beliau dalam membangun masyarakat madani telah tercatat dengan indah dan rapi di dalam peradaban manusia, sehingga wajar kehebatan beliau diabadikan oleh Michael Hart di dalam bukunya The 100 Ranking of the Most In Person in History. Kebesaran dan kemuliaan sifat beliau menjadi seorang pemimpin, lebih mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab, yang dulunya berseteru kini menjadi satu, yang dulunya menyembah berhala kini kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkanlah saya seorang pemuda dengan tekad kuat datang dari hati, kan coba sampaikan satu pemikiran dengan singkat padat, coba saya sampaikan sebagai ilmu pengetahuan dengan singkat yang bertemakan kepemimpinan Rasul dalam membangun masyarakat madani. Dewan Hakim yang mulia, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan landasan surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira.
Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari akhir, dan banyak menyebut asma Allah. Hadirin, ayat di atas tadi diawali dengan kalimat laqad kana. Secara sistematik ialah kalamu lamul iftidha wa qad tuhaqqiqu li'annahu fi'lul madi yanzulu ala tauhid. Sedangkan menurut ilmu balaghah ayat tersebut ialah kalamu khabari maukika. Maksudnya ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita semua bahwa dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang paling tinggi yang patut kita patuhi dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikianlah penegasan Imam Ali As-Sawuni dalam Safwatut Tafasir. Sejalan dengan ayat di atas tadi, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana murubuhul Quran, Rasul is the walking Quran." Jelas, Bapak Dewan Hakim, jelas. Lantas bagaimana akhlak bangsa kita, terutama pemimpin kita saat ini? Jawabannya alhamdulillah. Masih ada para pemimpin yang patut diteladani, masih ada para pejabat yang bisa mengayomi, masih ada para aparat yang peduli. Itu semua harus kita syukuri, walaupun jumlahnya sangat sedikit sekali. Karena masih banyak para pejabat yang bejat, masih banyak para politisi yang korupsi, masih banyak para aparat yang tidak amanat bergelimangan maksiat. Sekarang kita mengalami krisis moneter yang membuat kita menjadi keteter, ditambah lagi dengan pemuda-pemudi yang teler dan pemimpin-pemimpin yang kiler. Bagaimana reformasi teraplikasi sementara pemimpin kita mengalami dekadensi? Reformasi yang kita cita-citakan malah distribusi yang jadi kenyataan. Kesejahteraan yang kita dambakan malah kesengsaraan yang kita rasakan. Nah, mungkin hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengambil kesimpulan dari kata bro. B. Bekerja sesuai dengan Al-Quran dan hadis. R. Rehabilitas di hati dengan Al-Quran. O. Orang bijak pasti memikirkan nasib bangsanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.